Kiai Haji Ma'ruf Kozin, persembahan dari perwakilan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di Jerman. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami bisa menyapa Bapak Ibu dimanapun berada untuk pengajian rutin kita kali ini. Dan seperti diketahui Pak Yai sudah berada di tengah-tengah kita dan agar segera mendapatkan curahan ilmu, maka kami mohon kepada Pak Yai untuk memulai kajian kita pada hari ini. Monggo Pak Yai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para Gus, para profesor, para doktor, para ibu juga semua yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah dan juga perlindungan. Alhamdulillah kita kali ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungannya juga. Alhamdulillah kita akan melanjutkan. Kali ini adalah dari kitab Kiai Marzuki yang bertema tentang Al-Muqtatofat, kitab Al-Muqtatofat yang telah sampai pada bab keempat. Kita dari awal dulu tentang ayat-ayat Al-Quran, kemudian tentang sholawat, tentang majelis zikir, dan lain sebagainya. Maka pada bab keempat ini beliau menulis di dalam kitabnya Al-Babur Rabi' Anwa'ud Du'a. Bab yang keempat atau fasal yang keempat adalah tentang macam-macam atau jenis-jenis doa. Pertama, ad-du'aul mansur, doa yang diriwayatkan dari Nabi, doa yang bersumber dari Nabi. Artinya doa itu boleh ada yang lebih utama, yakni doa-doa yang ada riwayatnya. Kemudian boleh juga kita kemudian merangkai kalimat rangkaian doa. Dan tidak harus bahasa Arab. Mungkin di dalam beberapa hadis ada beberapa doa yang kemudian tidak tercover dalam permintaan kita. Maka kemudian kita meminta kepada Allah sesuai dengan bahasa kita, sesuai dengan keinginan kita, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha memahami, Allah Maha mengerti atas apa yang kita minta kepada Allah. Kemudian berikutnya hadis pertama yang beliau sampaikan dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi dari Nu'man bin Bashir bahwa kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan itu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkan doa permintaan kita. Bahkan ini ada para ulama kita mengatakan kalau kita meminta kepada manusia, manusia ada bosannya. Jadi ada orang kaya, sekaya-kayanya orang, kalau kemudian kita minta kepada dia tiap hari, dia akan bosan dan marah. Sebaliknya dengan Allah. Allah kalau tidak kita minta, justru Allah tidak senang. Artinya kita dianjurkan meminta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya meminta, karena dalam permintaan kepada Allah menunjukkan kehambaan kita, dan menunjukkan kemahabesaran, ke segala-galanya yang kita minta kepada Allah. Maka sekali lagi doa itu bagian dari ibadah. Kemudian berikutnya adalah hadis yang beliau kutip dari Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami' minad du'a." Rasulullah itu Nabi senang, Nabi gemar di dalam doanya menggunakan redaksi yang singkat tetapi penuh dengan makna. Sekali lagi, rangkaian kalimat doa yang diminta oleh Nabi, kalimatnya singkat, kalimatnya penuh arti, wa yada'u ma siwa dzalik,
Dan Nabi kurang berkenan kalau berdoa itu terlalu bertele-tele, terlalu panjang dan tidak ringkas. Sehingga sekali lagi, tetapi ini Nabi, karena Rasulullah memiliki mukjizat di dalam sabdanya, Rasulullah memiliki keteraturan di dalam sastra. Kalau kita mempelajari sastra Arab, kalau kita mempelajari banyak pelajaran tentang gramatika Arab, begitu melihat susunan redaksi Rasulullah memang tidak sama dengan kebanyakan manusia. Nah, jadi kalau Rasulullah memang seperti itu, kalau kita boleh menggunakan redaksi doa yang dibaca sebagaimana dibaca oleh Rasulullah, ataukah kemudian kita meminta sesuai dengan hajat keperluan kita sendiri. Kemudian di antara doa yang kemudian ringkas tetapi penuh dengan segala bentuk kebaikan yang diminta adalah dari Anas bin Malik. Anas ini seorang sahabat yang sejak kecil sudah diantar oleh ibunya bernama Ummu Sulaim dan ayah angkatnya Abu Talhah. Ketika saat itu sahabat Anas masih belum terlalu besar, kemudian kata orang tua Anas, "Nabi, selama keperluan engkau berada di Madinah, maka anakmu yang kemudian, anak kami ini, Anas ini yang akan memenuhi keperluanmu, yakni sebagai juru bantu rumah tangga Nabi, atau dalam istilah yang lain adalah pembantu rumah tangga Nabi." Makanya sahabat Anas ini termasuk sahabat yang meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi, karena memang dekat dengan Rasulullah, dekat dengan keluarga Nabi, bahkan dalam aktivitas keseharian juga banyak berkumpul dengan Rasulullah, sama dengan sahabat Abu Hurairah, tetapi dari segi jumlah lebih banyak sahabat Abu Hurairah, sama juga dengan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga ribuan, termasuk Sayyidah Aisyah. Beliau Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini dengan redaksi, kata beliau, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebanyakan doa Rasulullah adalah redaksi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah adalah Rabbana atina. Apakah boleh menggunakan redaksi Al-Quran lalu dijadikan kalimat doa dengan merubah redaksi? Sebenarnya kalimat Rabbana dengan kalimat Allahumma itu sama. Allahumma itu ya tetap menuju kepada Allah. Rabbana juga sama, permintaannya adalah kepada Allah. Ini boleh, tidak ada masalah. Namanya kalau di dalam sastra Arab, itu namanya iktibas. Iktibas itu mengambil redaksi dari ayat Al-Quran untuk kemudian dibahasakan, menjadi doa di dalam keseharian kita. Jadi Nabi menggunakan redaksi doanya ini, atina fid dunya hasanah, itu adalah redaksi yang terdapat di dalam Al-Quran, tetapi yang kemudian dibaca oleh Nabi di dalam doa awalnya adalah Allahumma. Dan sekali lagi ini tidak ada masalah bagi ulama yang memperbolehkan iktibas. Sebab iktibas ini memang pro kontra di antara sebagian para ulama. Kemudian dalam riwayat yang lain, idza arada ayat'u bida'watin da'a biha. Kalau Nabi berdoa, maka Nabi menggunakan redaksi doa tersebut. Kalau Nabi berdoa menggunakan doa ini, dan kita mengenal doa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dalam dunia ini kebaikan. Kebaikan di dalam dunia itu meliputi banyak hal. Baik hasanah fid dunya itu di antara penafsiran ulama adalah tentang ilmu. Ada juga menafsirkan tentang ibadah, ada lagi harta. Sebab rezeki itu juga bagian dari kenikmatan hidup di dunia.
Kemudian hasanah fil akhirah, kebaikan di dalam akhirat itu adalah faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kebaikan di akhirat itu hanya satu, yakni masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari nerakanya. Itu sudah hasanah. Tetapi kalau di dunia ini elemennya banyak. Partikel atau yang disebut dengan kebaikan di dunia ini banyak. Ada sisi kesehatan, ada keharmonisan rumah tangga. Jadi ini yang kemudian tadi dimaksud dalam riwayat Sayyidah Aisyah, doa Nabi itu ringkas tetapi mencakup banyak hal. Jadi hasanah fid dunia itu luas cakupannya, banyak yang terkandung di dalamnya. Tetapi sekali lagi karena Nabi memang memiliki kemukjizatan di dalam sabdanya, maka kita membaca itu untuk kemudian mendapatkan sebagaimana apa yang dikabulkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah doa. Oh ya, sebentar. Sebelum menjelaskan pada doa berikutnya, berkenaan dengan masalah doa ini, berkenaan dengan masalah doa, terkadang di antara kita merasa kita sudah berdoa berkali-kali, mengapa Allah belum mengabulkan? Kita sudah banyak meminta tetapi tidak merubah keadaan hidup. Ya tetap begini-begini saja. Jangan-jangan doa kita tidak dikabul. Oh, jangan begitu. Kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan juga beberapa ulama yang lain. Ada doa ma min muslimin yad'u laisa bi ismin wala qati'ati rahim illa ajaba bi ihda salas. Tidak ada seorang muslim yang berdoa meminta kepada Allah yang doanya itu tidak menyangkut dosa. Dosa itu misalnya, ya Allah, matikan orang itu. Ini tidak boleh, karena membunuh orang itu tidak boleh. Maka meminta untuk dibunuh juga tidak boleh. Atau doa dengan memutus kekerabatan juga tidak. Maka doa di sini yang terdapat dalam hadis ini, tidak seorang pun yang berdoa kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan dengan 3 cara. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita ini. Pertama, imma ayyastajiba da'watah. Ada kalanya ayyu'ajjila lahu da'watah. Ada kalanya Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan permintaan. Kita minta rezeki, Allah mudahkan rezeki. Kita meminta kelancaran karir, Allah mudahkan itu. Jadi ada doa yang oleh Allah dikabulkan sesuai dengan permintaan, sesuai dengan yang kita harapkan. Ibarat proposal ya apa yang kita minta ya itu yang diterima. Kemudian yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu oleh Allah tidak dikabulkan di dunia, tetapi diberikan nanti di akhirat. Nah, ini juga. Jadi, ada misalnya orang yang secara garis kehidupan sosialnya tidak berubah. Kok pancet, sulit, tetap saja dalam garis kemiskinan, tidak berubah. Tidak beranjak ekonominya. Padahal tiap malam sudah tahajud berdoa, tiap selesai sholat berdoa minta rezeki, tiap pagi sholat tahajud, tetapi kok masih pas-pasan saja hidupnya. Ini Allah mengabulkan doanya bukan di dunia tetapi diberikan nanti di akhirat. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Hanya Allah lebih mengetahui kepada kita, ini doa ini lebih tepat kalau kemudian dikabulkan di akhirat. Jadi sekali lagi, kita jangan pernah merasa Allah tidak akan mengabulkan, jangan. Allah kabulkan, cuma Allah yang menentukan kapan tempatnya, waktunya di mana, dan seterusnya. Lalu, wa imma ayadfa'anhu minas su' mislaha.
Ada kalanya oleh Allah doa itu ditukar. Nah ini yang sering kita kurang peka terhadap keadaan kita. Ada kalanya doa itu oleh Allah diterima, kita minta rezeki terus. Kita minta uang terus-menerus kepada Allah. Padahal kita lupa, kita tidak meminta sehat. Tidak meminta keadaan rumah tangga ini aman, damai, tentram. Karena orang itu minta rezeki terus, padahal kehidupannya kurang menjaga kesehatan, lalu oleh Allah doa rezekinya itu diterima, tetapi diganti yang semestinya orang ini sakit, oleh Allah diberi perlindungan dari sakit. Yang semestinya orang itu dapat musibah, nggak dapat musibah. Karena doa tadi ditukar oleh Allah. Nah, jadi ketika kemudian kita yakin akan hal ini, kita tidak akan pernah berprasangka buruk kepada Allah tentang permintaan kita yang seolah belum terwujud. Lah, Anda kita semua sehat sampai hari ini, padahal tidak pernah minta sehat, itu dari mana? Boleh jadi ada sebagian doa kita yang oleh Allah ditukar dengan menghilangkan keburukan, sehingga sampai hari ini ketika banyak orang terpapar, banyak orang yang terkena virus, kita masih sehat. Ketika rapid test, ketika swab, kita ternyata aman-aman saja. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah kemudian merasa doa kita tidak dikabulkan, jangan. Atau ini, kita yang dulu menikah itu meminta dan didoakan oleh orang lain tentang pernikahan yang sakinah, tentram, mawaddah, penuh cinta kasih, warahmah, dan penuh kasih sayang. Setelah itu kita tidak minta lagi itu. Tidak minta ketentraman rumah tangga. Lupa. Lalu kemudian kita masih minta rezeki terus. Kita masih minta ini terus. Ternyata oleh Allah sampai sekarang, antara kita dengan istri aman, damai, sentosa. Tidak ada salah paham. Kalaupun ada ya paling beberapa jam selesai sudah. Antara kita dengan anak kita, tentram. Antara kita dengan mertua kita, antara kita dengan ipar-ipar kita. Yang ada sebagian orang, masalah warisan itu sampai ke pengadilan, sampai gugat-menggugat, sampai tuduh-menuduh. Ternyata kita baik-baik saja. Nah ini. Jadi ternyata keadaan rumah tangga kita yang aman, damai, tentram, adem, ayem ini, padahal tidak pernah kita minta kepada Allah, boleh jadi itu pemberian dari Allah atas doa kita yang lain yang sampai sekarang misalnya belum terwujud. Kenapa? Karena minta mobil ya. Kan ada doanya mobil orang Indonesia. Bagaimana? Begini. Allahumma inna nas'aluka Avanza au Xenia au R3. Ada yang terbaru itu au Expander. Atau ada lagi Automobilio, ya. Yang terbesar itu Alphard misalnya. Kalau kita terbiasa dengan Alphard, tapi ada kepanjangannya, apa? Al-Fatihah maksudnya. Jadi ada di antara kita yang mintanya itu saja, lalu belum terwujud. Nah, karena Allah tahu ini kalau nanti punya mobil ugal-ugalan, punya mobil ini nanti sombongnya minta ampun, jadi sombong tingkat kecamatan, Allah tukar dengan yang lebih baik berupa sehat, rumah tangga adem, tentrem. Maka dengan cara seperti itu kita akan terus bersyukur kepada Allah, kita akan merasa senang dengan berdoa dan dengan pemberian Allah kepada kita. Ada satu ayat berkenaan dengan doa ini ada di sebelah kanan kita. Kalau saya ini di sebelah kanan. Doa Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun. Coba bayangkan, Nabi Musa tidak punya kerajaan. Nabi Musa tidak punya bala tentara. Secara kalkulasi dengan Fir'aun itu tidak sebanding. Tetapi beliau seorang Nabi memiliki mukjizat, mendapatkan pertolongan dari Allah.
Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, binasakanlah harta Fir'aun dan juga bala tentaranya. Jadi jauh sebelum perang berhadap-hadapan, Nabi Musa ini meminta kepada Allah agar kekuatan musuhnya dilumpuhkan dulu. Tetapi Allah jawab di dalam ayat sesudahnya, qad ujibat da'watukuma. Allah kabulkan doanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu setelah 40 tahun. Coba. Setelah 40 tahun Allah baru mengabulkan. Kalau Allah langsung mengabulkan, Nabi Musa berdoa langsung dikabulkan, tidak ada kisah antara Nabi Musa dan Fir'aun di dalam Al-Quran. Kenapa? Selesai sudah. Allah tidak segera mengabulkan karena Allah tahu, Allah Maha Tahu. Maka terjadilah beberapa peristiwa. Bagaimana ketika Nabi Musa harus berhadap-hadapan dengan Fir'aun, harus berhadap-hadapan dengan tukang sihirnya kerajaan Fir'aun, harus membawa serta orang-orang Bani Israel dari Mesir, melintas lautan itu. Ada sekian banyak peristiwa kejadian. Nah, jadi kalau seorang nabi saja di dalam berdoanya, Allah mengabulkannya baru 40 tahun, maka kita jangan tergesa-gesa, maka kita jangan, ini Allah kenapa sih kok tidak segera mengabulkan dan seterusnya. Makanya di dalam kitab Al-Hikam, dulu yang pernah kita kaji bersama Gus Oding dan juga kawan-kawan, ada redaksi begini dari Imam Ibnu Athaillah. La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhah fid du'a mujiban liya'sik. Kita yang terus-menerus berdoa kepada Allah, sementara doa itu tak kunjung terkabul, ada penundaan doa itu dikabulkan oleh Allah, jangan menjadikan kita patah semangat. Jangan menjadikan kita putus asa. Kenapa? Sebab Allah menjamin akan mengabulkan doa itu sesuai dengan kehendak Allah, di waktu yang Allah tentukan, dan di saat Allah kehendaki, bukan sesuai keinginan kita dan bukan berdasarkan nafsu kita. Jadi terkadang saat kita berdoa itu karena ada nafsu, karena ada hasrat ingin punya mobil karena tetangga lebih dulu punya mobil, ada nafsu begini, nafsu begitu, dan seterusnya. Jadi sekali lagi kewajiban kita kepada Allah di dalam berdoa ini adalah adanya prasangka baik. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah pasti mengabulkan doa, tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada Allah kapan waktu yang tepat bagi Allah untuk mengabulkan doa dan dalam bentuk pemberian apa yang paling pas sesuai bagi kita. Kemudian berikutnya adalah tentang hadis yang ini populer saat kita unjung-unjung melakukan saudara kita yang datang lawatan dari ibadah haji. Nah, jadi di dalam hadis ini Allah akan memberi ampunan, kata Nabi. Nabi berdoa kepada Allah untuk orang yang berhaji, Allah maghfir lil hajj wa limastaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang melakukan ibadah haji dan orang yang dimintakan ampunan oleh Pak Haji tadi. Makanya pertama kita, kalau ada di antara kita yang oleh Allah dimudahkan melakukan perjalanan haji dan umroh, jangan lupa baik saat ketika wukuf di Arafah ataupun mabit di Mina, karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat itu adalah tempat yang oleh Allah dijadikan tempat untuk berdoa, maka jangan lupa di tempat-tempat itu kita juga berdoa. Jadi kita sampaikan riwayatnya, kita sampaikan dalilnya. Di sini ada sebuah riwayat
Ada sebuah riwayat yang berbunyi, sebentar supaya terlihat nanti di dalam apa namanya, di dalam slide. Jadi begini, ada beberapa kondisi di mana Rasulullah berdoa sembari mengangkat tangan saat Nabi berada di Mekah. Ini agak panjang, tetapi saya rasa tidak ada masalah untuk kemudian kita terangkan. Nah ini pertama ketika Nabi berada di Safa dan Marwah. Saat kita berada di tempat Safa dan Marwah, dan dia kalau ini umroh pun bisa, ketika kita naik ke Safa, kalau dulu Safa itu berupa bukit pegunungan, kalau sekarang sudah berupa fasilitas yang nyaman di sana, maka naik ke sana menghadap ke arah Ka'bah, melihat ke Baitullah, mengangkat tangan kita dan berdoa meminta kepada Allah. Ini saat kita berada di tanah suci. Kemudian saat kita berada di tempat jumroh, baik jumroh Aqabah, jumroh Wusta, tempat melempar itu, di sana kita dianjurkan untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita sembari menghadap ke Ka'bah, lalu kita berdoa. Jaraknya agak jauh, ya. Jarak dari Mekah ke tempat Jamarat itu memang agak jauh, tetapi ada petunjuk arahnya ke kiblat. Kita kemudian berdoa menghadap ke kiblat di sana. Kalau Anda suatu saat oleh Allah dimudahkan perjalanan hajinya, maka di tempat ini doakan saudaranya, kerabatnya, keluarganya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, sebagaimana tadi. Selain di sana adalah di Arafah, yakni di Gunung Arafah itu, saat puncak wukuf ibadah haji, di sana kita berdoa. Nah ini bedanya kita, kalau kita umroh, kalau kita umroh, kalau kita umroh, Arafah ini menjadi salah satu destinasi, jadi salah satu tempat kunjungan. Di sela-sela mau umroh berikutnya biasanya ke Arafah. Sayangnya, kalau kita datang ke Arafah cuma selfie cekrek-cekrek, cuma selfie ambil foto, eman-eman. Arafah itu tempat mustajab yang pernah Nabi berdoa di tempat itu. Maka kalau kita dengan kawan, dengan keluarga, doa dulu di sana. Sebab dalam riwayat Usama bin Zaid ini, ketika beliau bersama dengan Nabi di Bukit Arafah itu, Nabi berdoa, mengangkat kedua tangan beliau. Jadi sekali lagi di tempat Arafah itu, kita berdoa dulu, setelah doa banyak meminta, baru silahkan. Ada yang naik ke atas foto, ada yang mengabadikan ini, itu, dan seterusnya. Tidak masalah. Tetapi yang terpenting di awalnya adalah tempat kita berdoa. Kemudian saat kita ke Baqi, di makam Baqi itu di kirinya, di sebelah selatannya, apa namanya, di sebelah kalau dari ukuran sini ya, ukuran sini itu kirinya Madinah itu ada pemakaman Baqi, dan dalam riwayat ini Rasulullah mendatangi makam Baqi, lalu kemudian Nabi berdiri lama di Baqi, kemudian Nabi berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, jadi ini dalil bagi kita saat ziarah boleh, kita doa ngangkat tangan boleh. Berlama-lama dalam berdoa di kuburan juga boleh, lawang kita tidak minta sama mayit kok. Kita berdoanya meminta hanya kepada Allah, cuma memang tempatnya berada di makam. Jadi sekali lagi ini yang kemudian kita baca saat kemudian kita melakukan rangkaian ibadah haji, ya. Sebab orang yang melakukan ibadah haji ini telah didoakan oleh Rasulullah agar Allah mengampuni, dan orang yang didoakan oleh Pak Haji tadi. Saya rasa cukup sekian karena sudah setengah jam. Monggo kalau ada tambahan ilmu dari panjenengan semua, atau mungkin tanya jawab, selama pertanyaannya tidak terlalu berat, insya Allah akan saya jawab. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada Bu Rina.
bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menanyakan di kolom chat atau langsung juga bisa, karena waktu kita cukup nyaman. Mungkin juga teman-teman yang di Facebook juga bisa menuliskan di kolom komentar. Baik, dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan di chatroom Zoom. Yang pertama dari Bapak Sandi. Bagaimana doa untuk saudara muslim kita yang sedang berselisih apabila kita tidak bisa menyelesaikan perdamaian di antara mereka? Itu pertanyaannya Pak ya, dari Pak Sandi. Terima kasih. Bagaimana ketika kemudian ada saudara kita sesama muslim yang kemudian terjadi pertikaian, apakah kemudian kita mendoakannya? Betul. Jadi di samping selain sebentar, ini kok tidak muncul ya? Sebentar. Kalau kemudian kita menemukan dari saudara muslim kita terjadi pertikaian, terjadi semacam ketidakcocokan dan lain sebagainya, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sebentar kita cek di dalam Al-Qur'annya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Ini supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa bisa dengan mudah melihat dan menyaksikan. Ini Al-Hujurat ayat 10. Nah, ini dalilnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu mereka bersaudara, meskipun tidak ada ikatan darah, meskipun tidak ada ikatan kenegaraan, tidak ada ikatan suku, tetapi ikatan mereka itu iman. Ikatan mereka itu menyembah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah, damaikanlah antara kedua saudaramu. Ketika ada pertikaian, ketika ada cekcok, ini sebelum berdoa, itu ada upaya islah. Makanya Gus Dur dulu pernah mengatakan begini, kata Gus Dur itu, perang terjadi itu karena kebuntuan di dalam dialog. Jadi kalau dialognya buntu, maka akan terjadi perang. Sebaliknya, ketika perang itu sudah jemu, ketika perang itu sudah lelah, sudah tidak kuat dengan perang yang berkepanjangan, akan kembali ke meja perundingan lagi, akan kembali islah itu. Maka yang perlu dilakukan itu ya islah itu, komunikasi, bertemu, tabayun, klarifikasi dan lain sebagainya. Jadi ini yang diupayakan. Baru kemudian nanti doanya. Ini sebenarnya ada doa di berikutnya agak bawah, tetapi karena ditanyakan ya tidak ada masalah saya sampaikan, karena kalau tidak saya jawab dikira saya tidak sinau, saya dianggap ini tidak belajar ini kok tidak bisa jawab. Ini doanya ya. Doanya nanti pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang, tapi tidak apa-apa kita bahas ini. Jadi dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, riwayat At-Tabrani, di antara doa Nabi itu adalah ini. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa jannibna adh-dhulumat wa akhrijna minadh dhulumat ila an-nur wa najjina minadh dhulumat ila an-nur. Hadis Nabi, Allah perbaikilah perilaku di antara kami. Jadi kalau antara kita, antara satu dengan yang lain tidak saling cocok, antara satu dengan yang lain berbeda kultur, berbeda macam-macam, ini perbaiki keadaan kami,
perbaiki perilaku kami. Kalau sudah diperbaiki, wa'alif baina qulubina, rukunkan antara hati kami. Rukunkan antara hati yang ada yang bertikai dan seterusnya. Jadi hadis ini biasa dibaca untuk merukunkan. Tetapi untuk merukunkan itu tidak cukup sekedar doa, tetapi juga harus ada upaya islah dan seterusnya. Sama dengan upaya punya anak, ya. Kalau cuma sekedar doa saja, tetapi tidak menikah, ya tidak bisa. Ya upayanya ya dua itu, menikahnya ya dilakukan, kemudian doanya juga diamalkan. Tidak bisa kalau kemudian hanya salah satunya, tetapi kedua-duanya yang kita lakukan. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Yai. Dan Sama-sama. ada beberapa pertanyaan lagi dari kawan-kawan di Zoom. Ini dari Bapak atau Ibu TA. Apakah berdoa itu harus menghadap ke kiblat atau ke langit, Pak Yai? Lebih afdal mana? Boleh nggak kalau nggak menghadap ke langit atau ke kiblat itu? Nah, ini pertanyaan saya juga, Pak Yai ini. Terima kasih. Apakah berdoa itu harus menghadap ke kiblat? Tidak. Jadi ini bukan sebuah keharusan, tetapi bersifat anjuran. Jadi bersifat anjuran, memang beberapa kali Rasulullah ketika berdoa itu menghadap ke arah kiblat atau menghadapnya ke atas. Apa yang dimaksud dengan doa menghadap ke atas itu? Ini tangan kita tengadahkan ke atas, hampir semua para ulama sepakat. Di antaranya Imam Nawawi, kemudian juga Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Mereka para ulama kita, beliau-beliau itu mengatakan li'anna sama kiblatut doa. Langit itu kiblatnya berdoa. Kama annal Ka'bah kiblatus sholah, sebagaimana Ka'bah itu kiblatnya sholat. Jadi misalnya kita kemudian berdoa sambil berbaring, ya, berzikir sambil miring tiduran, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Menghadap ke kiblat dan juga tangan ditengadahkan ke atas, itu bagian etika, bagian anjuran saja, tetapi bukan sebuah kewajiban. Matur nuwun. Baik, dan menuju kepada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah. Kalau kita minta tolong didoakan oleh kerabat yang sedang umrah atau haji di Arafah, apakah doanya sampai, Pak Yai? Ketika kerabat kita sedang umroh, ya sampai. Jadi doa itu, ada doa yang kemudian oleh Nabi disebut dengan doa Zahrul Ghaib. Sebentar saya kutipkan hadisnya karena syamilahnya belum saya munculkan di sini. Sebentar. Ada aplikasi kitab namanya aplikasi kitab Syamilah, kemudian kita tunjukkan. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sebuah doa yang disebut dengan doa Zahrul Ghaib. Doa Zahrul Ghaib itu doa mendoakan orang lain yang dia jauh dari kita dan dia tidak tahu kalau kita doakan. Ini terdapat seingat saya dalam riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda dan yang lainnya. Ya, Abu Darda betul. Ini hadisnya ya, Abu Darda. Ini sahabatnya Abu Darda. Sabda Nabi begini, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib. Bi dhahril ghaib itu ada yang menafsirkan jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Ada juga yang menafsirkan tidak sesuai dengan permintaan, artinya kita berkehendak sendiri untuk mendoakan, kita berkeinginan sendiri untuk mendoakan dia, maka ini bagian dari doa yang paling cepat terkabul.
Ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba mendoakan saudaranya, ya, misalnya saya punya kakak, saya punya adik sedang umroh. Ya Allah, saya doakan dari sini. Ya Allah, selamatkan, beri kelancaran kakak saya dalam perjalanan umrohnya. Karena kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, jaraknya jauh, dan saudara kita ini tidak tahu, yang menjawab malaikat. Illa qalal malak walaka bimislin. Malaikat mendoakan untuk kita, kamu juga dapat bagian dari yang kamu doakan untuk saudaramu. Wah, ini malah kita mendoakan orang lain yang jaraknya jauh, justru kita yang mendoakan malaikat. Maka jangan pernah rugi saat kita tahlilan itu. Kita tahlilan kan mendoakan orang meninggal itu bi dhahril ghaib. Mayitnya kan ada di kuburan. Kalau mayitnya keluar, enggak jadi tahlilan ini namanya. Jadi sekali lagi kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, apalagi kalau jaraknya jauh. Apalagi kalau yang berdoa sendiri itu adalah orang yang berada di Mekah atau di Madinah saat haji dan umroh, maka yang mendoakan untuk kita adalah malaikat. Jadi tetap sampai, tidak ada masalah. Baik, dan saya lanjutkan. Masih dari Ibu Indah pertanyaannya ini. Eh, Boleh tidak Pak mendoakan kerabat yang non-Muslim? Bagaimana mendoakan kerabat non-Muslim? Jadi ada satu ayat, ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kemudian oleh para ulama kita dijadikan pedoman tentang mendoakan orang yang berbeda agama. Jadi ada yang sebuah ayat yang berbunyi begini dalam Al-Ahzab, mohon maaf, dalam At-Taubah, ya, At-Taubah 113. Dalam surat At-Taubah ini yang tidak diperbolehkan itu maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman, insyaallah kita termasuk di dalamnya, tidak boleh mendoakan minta ampunan kepada orang-orang musyrik yang nyata-nyata menyembah selain Allah meskipun kerabat. Ya. Ini diturunkan di dalam ayat ini menurut sebagian ulama kita adalah ketika paman Rasulullah bernama Abu Thalib. Ya, bernama Abu Thalib, ini tidak boleh oleh Nabi dimintakan ampunan meskipun itu paman, meskipun paman beliau. Sekali lagi bagi kita mendoakan non-muslim itu larangannya adalah ketika memintakan ampunan yang tidak diperbolehkan. Kalau selain dengan ampunan bagaimana? Kalau selain ampunan tidak ada masalah. Kita beri contoh, ada seorang orang Yahudi, ya, ada orang Yahudi bersin di depan Nabi. Dia bersin di depan Nabi mengharap ada doa dari Nabi. Jadi ini orang Yahudi ingin bersin, pura-pura bersin di hadapan Nabi, diharapkan dia bermimpi, dia menginginkan Nabi mendoakan yarhamukumullah agar mendapatkan rahmat dari Allah. Tetapi justru Nabi mendoakan yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah, petunjuk kepadamu, wa yusbihu balakum, dan semoga engkau lebih baik keadaannya. Nah, maksudnya begini, menurut para ulama kita, kalau doa kepada non-muslim itu bersifat keduniawian, tidak ada masalah. Semoga lekas sembuh, tidak ada masalah itu. Semoga engkau diberi panjang umur, ya, diberi ya, yang bersifat doa-doa dunia. Semoga diberi rezeki, semoga tokonya sukses. Misalnya Anda punya kolega, Anda punya partner, dia membuka pabrik, membuka perusahaan, lalu mengucapkan selamat. Ketika itu doa-doa duniawi, ya, doa fisik, doa raga, ini tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah doa ampunan, doa rahmat dari Allah. Jadi
Itu ada batasannya yang boleh dan yang tidak boleh. Baik, kita bisa melaju ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Yahya. Monggo. Dari Bapak Hafid Mugni. Nah, ini pertanyaannya ada beberapa, tapi saya simpulkan saja. Bagaimana, mohon penjelasannya Pak Yahya tentang doa orang yang dizolimi. Dan kemudian ketika sedang tawaf itu, adakah doa-doa khusus? Apakah harus minta ijazahnya terlebih dahulu untuk doa-doa tersebut? Ini pertanyaan dari Bapak Hafid Mugni. Nggih, terima kasih. Jadi saat kita di dalam pelaksanaan tawaf itu ada sendiri memang doanya, dan saya doakan Anda semua oleh Allah dimudahkan perjalanan haji dan umrohnya, ya. Sebab di dalam tawaf itu dari tiap putaran itu ada doanya, ya. Ada doanya dan biasanya oleh pembimbing kita itu diberi lembaran dan diucapkan bareng-bareng. Betul, itu ada doanya. Lalu apakah harus diijazahkan? Tidak harus. Doa dari Nabi itu boleh kita amalkan. Doa yang perlu ijazah itu ketika doa tersebut memiliki cara-cara tertentu. Seperti hizibnya Imam Nawawi, ya, doanya ulama-ulama dan lain sebagainya, itu perlu ijazah tertentu. Ijazah itu ibaratnya resep dokter. Kalau itu obat pasaran dan itu tidak membahayakan, kita kan tinggal beli di apotik dan apotik memperbolehkan, lalu kita minum. Itu artinya obat yang standar. Doa yang ada ijazahnya itu adalah ibarat obat yang perlu resep dokter. Karena perlu tekanan darahnya berapa, alergi obat apa enggak, kemudian dosisnya bagaimana, sebelum sesudah makan bagaimana. Kalau doa seperti itu perlu ijazah. Perlu dibaca sekian ribu kali, perlu dilakukan jam malam. Nah, yang itu perlu. Tetapi kalau doa dari Nabi, doa-doa yang Anda baca dari kitab Riyadhus Shalihin, yang Anda baca dari kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi, dari kitabnya Amalul Yaum wal Lailah karyanya Ibnu Sunni dan lain sebagainya, ini tidak perlu ijazah. Jadi cukup boleh langsung diamalkan, ya. Cukup boleh langsung diamalkan. Matur nuwun. Oh ya, Terima yang kasih. bagaimana dengan doanya orang yang dizolimi? Ya, Betul. betul. Orang yang dizolimi itu ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ittaqu da'watal mazlum. Itu ada hadisnya yang sangat populer di lingkungan para ulama kita. Jadi takutlah kalian, jauhilah oleh kalian doanya orang-orang yang dizolimi. Ini terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Wattaqi, ini pesan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal saat beliau melakukan tugas dakwah di Yaman saat itu. Takutlah kau wahai Mu'adz bin Jabal dakwatal mazlum, dari doanya orang yang dizolimi. Apa orang dizolimi itu? Orang dizolimi itu yang seharusnya dia mendapatkan haknya, lalu dia terhalang untuk mendapatkan. Itu namanya zalim, teraniaya. Kenapa ini? فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ hijab. Sebab antara orang yang dizolimi dan antara Allah ini tidak ada penghalang. Allah. Jadi langsung. Bahkan dalam satu riwayat yang saya temukan, tetapi saya sedikit lupa, ini meskipun orang yang dizolimi tadi adalah non-muslim. Jadi sekali lagi kita perlu berhati-hati di dalam masalah ini, agar kemudian kita tidak berbuat aniaya dan tidak berbuat zalim kepada siapapun. Sebentar supaya tidak ragu, karena saya terlanjur menyebutkan tadi,
Jadi berkenaan dengan doa dari orang zalim ini meskipun, nah ini ternyata terdapat dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi enak sekarang. Kayak hafal banyak hadis, padahal ternyata yang hafal itu laptopnya. Ya, Syamilahnya yang hafal. Ini hadisnya, takutlah kalian semua atau jauhilah, hindarilah oleh kalian dakwatal mazlum, doanya orang yang dizolimi, wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir, meskipun non muslim, meskipun beda agama dengan kita. Sebab doa yang orang dizolimi itu, Allah tidak melihat agamanya apa, tetapi yang dilihat itu keteraniayaannya. Dan itu yang menyebabkan kemudian Allah mengabulkan doa tersebut. Sekali lagi ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Tabrani. Hendak ternyata dalam riwayat Imam Ahmad saja. Ini memang sebagian ulama menilainya dhaif, ya, karena di dalamnya ada perawi bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Tetapi sekali lagi untuk fadail, untuk memotivasi kita agar tidak kita berbuat zalim kepada orang lain, tidak ada masalah dengan hadis ini. Boleh-boleh saja dijadikan pegangan. Monggo. Ya, dan pertanyaan selanjutnya Pak Yai dari Prof. Hendro, pertanyaannya adalah bagaimana jika non-muslim itu mendoakan kita untuk hal-hal dunia? Apakah Allah juga mendengar doa mereka? Dan memang ini betul adanya, ada komunitas Nasrani di Jerman yang meminta izin untuk memasukkan doa untuk pesantren-pesantren di Indonesia supaya cepat dilepaskan dari wabah COVID-19. Dan ini dijadwalkan di doa mingguan mereka. Dan ini juga bukan kali pertama, saya juga pernah mendengar komunitas Nasrani lain juga mendoakan orang muslim yang sedang kena musibah begitu. Di Yerusalem bahkan pada saat itu mendoakannya. Nah, ini seperti apa Pak Yai penjelasannya? Bagaimana ketika kemudian komunitas lain kemudian mendoakan agama lain, ya. Ini yang kemudian kalau di kita ini terjadi perdebatan di lingkungan kita. Jadi dulu pernah ada namanya FLA, ya. FLA itu fikih lintas agama. Fikih lintas agama, dan itu juga ada beberapa kawan-kawan kita yang aktif di dalamnya. Jadi menurut beberapa kawan kita ini tidak ada masalah karena berdoa lintas agama begitu. Tetapi bagi kita, ya, bagi kita yang kita ketahui, termasuk juga keputusan muktamar itu, ya, keputusan muktamar bahwa kalau mereka memang mendoakan, ya kita tidak menghalang-halangi. Tetapi yang tidak boleh itu adalah ketika dia mendoakan dengan keyakinan agama, dengan menyebut nama Tuhan mereka, lalu kemudian kita mengaminkan doanya itu. Ini yang kemudian ranah ibadah. Ranah ibadah itu yang berlaku ya lakum dinukum waliyadin. Tetapi ketika mereka mau mendoakan, ya silahkan. Kita tidak menghalangi, tetapi untuk kita aminkan, itu kita berdoa sendiri kepada Allah, ya Allah, jadikan di negeri kami, pesantren kami, kemudian juga negeri kami. Jadi kita tidak mengaminkan doa mereka, tetapi kita merangkai doa sendiri meminta kepada Allah. Sekali lagi ini hal semacam ini masuk dalam dalam fikih lintas agama itu memang perdebatannya ramai, sama seperti masalah nikah beda agama itu di kajian FLA atau fikih lintas agama, itu memang ramai perdebatannya. Cuma sekali lagi dalam hal ini karena kita masuk ranah ibadah, maka kita lebih berhati-hati untuk kemudian kita sendiri yang mendoa. Kalau mereka mendoakan silahkan. Kita tidak menghalang-halangi mereka untuk mendoakan terhadap sesama. Matur nuwun, Prof.
Terima kasih juga Pak Yai untuk penjelasannya. Saya rasa kita masih ada ada satu lagi kesempatan untuk satu penanya. Ini tentang bagaimana caranya seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, tetapi orang tuanya itu non-muslim. Mungkin kasusnya ini sang anak ini muslim gitu ya Pak Yai. Orang tua yang meninggal non-muslim, nah bagaimana cara berbaktinya? Ini dari Bapak Zaki. Jadi berkenaan dengan sedikit saya beri gambaran, ya, sedikit saya beri gambaran sebenarnya di lingkungan kita, kalau orang tua kita Muslim, kalau kemudian kerabat kita ini Muslim dan lain sebagainya, khususnya orang tua, ayah, ibu kita Muslim, lalu meninggal, ini masih ada tuntunan untuk berbakti kepada orang tua yang sesama Muslim. Mana dalil hadisnya? Terdapat dalam riwayat Abu Dawud, terdapat dalam riwayat Imam Al-Hakim, dan kebetulan saya sudah membuatkan PowerPoint-nya, kebetulan saja. Jadi ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Nabi, kedua orang tua saya sudah meninggal. Masih adakah bagi saya cara untuk berbakti kepada beliau yang sudah wafat itu? Nabi menjawab, "Na'am." Iya, masih ada. Pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua, memintakan ampunan. Nah, kalau yang ini kan tidak bisa. Kalau yang ini apa namanya? Mendoakan ampunan dan juga mendoakan terangnya alam kubur, mendoakan dijauhkan dari siksa alam kubur, kan tadi sudah tidak boleh karena ini sudah ranah ibadah. Tetapi masih ada tiga yang lain. Ada jenis tiga yang lain, yakni wa infadu ahdihima mim ba'dihima, merealisasikan wasiatnya, melaksanakan wasiatnya. Jadi kalau orang tua punya wasiat, lalu kita menjalankan wasiat itu dari orang tua, maka ini bagian dari menjalankan bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Wasilaturrahim allati la tusalu ila bihima, kemudian tetap menjalin silaturahim dengan keluarga orang tua, dengan paman, dengan bibi, pak de, bule, bude, dan lain sebagainya, kakek, nenek, ponaan, tetap dijaga itu hubungannya. Itu bagian berbakti kepada orang tua. Kemudian wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan kawan-kawannya orang tua. Teman-temannya bapak kita yang di tempat kerja, koleganya orang tua kita yang ada di pemerintahan dulu yang sama-sama tugas misalnya, atau teman majelisnya, teman-teman pengajiannya, ini dilakukan kebajikan. Nah, kalau ketika non-muslim, ya, ketika orang tuanya non-muslim masih hidup, kalau untuk berkunjung masih boleh. Jadi ada sahabat ketika dia hijrah ke Madinah, orang tuanya masih belum masuk Islam di Mekah. Oleh Nabi disuruh kunjungi. Ya. Jadi kalau silaturahim, kalau kunjungan kepada ibu, kepada orang tua, tetapi selama masih hidup, masih boleh. Yang tidak boleh itu sekali lagi mendoakan ampunan. Kalau ziarah ke makam orang tua yang meninggal dalam keadaan non-muslim, apa boleh? Kalau untuk ziarah ke kuburnya boleh. Ada sekian banyak pendapat ulama kita tentang kebolehan berziarah ke makam non-muslim, pendapat boleh, sekedar ziarah. Sekedar berkunjung, yang tidak boleh itu mendoakannya. Jadi kalau dilihat dari sini, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kalau itu non-muslim, ya masih kita jaga keluarganya, masih kita jaga hubungan dengan kawan-kawannya yang sesama akrab ketika hidup di dunianya. Terima kasih karena sudah tepat jam 9:30, artinya sudah 1 jam.
Hanya ini kemampuan saya yang dimudahkan dan diberi pertolongan oleh Allah. Itu pun karena ada laptopnya. Kalau tidak ada laptopnya, bingung saya mau jawab apa. Jadi sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah kurang. Saya doakan semoga panjenengan semua oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, keberkahan di dalam ilmunya, keberkahan di dalam aktivitas ilmunya dan rezekinya dan juga yang lainnya. Amin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf Bapak Ibu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yai dan juga terima kasih untuk doa-doanya. Dan karena sudah ditutup dengan doa oleh Pak Yai, maka tuntas juga perjumpaan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Dan tentu saja dari kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa untuk tetap bergabung bersama kami minggu depan dan juga di acara-acara PCINU Jerman lainnya. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Sami-sami. Monggo.